Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 bakalan membahas tentang magnetisasi dalam bahan. Buat anggota kelompoknya itu ada 4 orang. Yang pertama itu ada Bunga Syahira Maharani, M. Hamdi, saya sendiri, Nela Nur Sayadiah, dan Sabita Kila Resandi. Nah, buat pembahasan yang pertama itu adalah pemagnetan dan suseptibilitas magnetik. Yang pertama, pemagnetan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah magnetization. Itu adalah ukuran seberapa besar sebuah material termagnetisasi ketika dikenai medan magnet oleh medan magnet eksternal. Buat sumbernya itu adalah dari momen magnetik intrinsik oleh elektron dalam material, dan bisa juga dari induksi medan magnet eksternal. Dan buat pemagnet tadinya itu terbagi atas 3 jenis material, yaitu yang pertama ada yang namanya diamagnetik atau sebuah material yang kalau dikasih medan magnet dia itu bakalan melawan medan eksternal tersebut. Contohnya seperti bismut dan tembaga. Dan ada juga paramagnetik yang M-nya nilai kecil dan positif, dan ketika dikasih medan magnet bakalan memberikan reaksi elektronnya akan bergerak searah medan eksternal. Contohnya saja seperti aluminium dan gas alami kita yaitu oksigen. Ada juga yang ketiga itu adalah ferromagnetik. Buat cincinnya itu adalah bernilai M-nya besar dan positif atau sangat kuat. Dan sifatnya sama seperti paramagnetik, yaitu ketika dikasih medan magnet itu bakalan elektronnya bergerak searah dengan medan eksternal tetapi dalam pengaruh yang sangat kuat. Contohnya saja seperti besi, nikel, dan kobalt. Next. Dan yang selanjutnya itu adalah suseptibilitas magnetik yang dilambangkan oleh C. Suseptibilitas magnetik ini adalah mengukur seberapa mudah suatu material termagnetasi oleh medan magnet eksternal. Dan ini tuh kayak suatu bentuk respon yang bakalan diperlihatkan oleh suatu material ketika didekatkan oleh medan magnet. Dan buat sifat-sifatnya tadi itu bakalan terbagi 3 juga untuk nilai-nilai C-nya. Yaitu tadi adalah ferromagnetik, karena ferromagnetik bersifat kuat ketika dikasih oleh medan magnet, nilai C-nya bakalan sangat besar dari 0. Dan buat paramagnetik juga sama, tetapi dalam pengaruh yang cukup lemah dan searah dengan medan magnet. Buat nilai C-nya itu lebih besar dari 0 tetapi tidak sebesar ferromagnetik. Dan untuk diamagnetik, dia tuh akan melawan medan magnet, maka dari itu nilai C-nya bakalan kurang dari 0. Jadi kesimpulannya itu adalah pemagnetan atau disimbolkan dengan M itu adalah respon material terhadap medan magnet, sedangkan suseptibilitas ukuran kemudahan material termagnetisasi. Dan jenis material itu menentukan besar dan arah M dan X. Jadi buat pemagnetan dan suseptibilitas magnetik itu berhubungan dengan permeabilitas magnetik. Artinya kedua hal ini bakalan bersangkutan karena permeabilitas dan suseptibilitas sama-sama mempengaruhi satu sama lain. Dan buat permeabilitas itu adalah keberisinan suatu material untuk terhadap proses magnetisasi, dan suseptibilitas adalah berapa kemudahan material tersebut untuk termagnetisasi. Lanjut. Dan pembahasan selanjutnya itu adalah momen magnetik atom. Ini itu adalah besaran vektor yang menggambarkan sifat magnetik suatu atom, terutama berasal dari gerakan orbital elektron dan spin intrinsik elektron. Nah, jadi orbital ini itu muncul karena dari perputaran spin elektron yang mengelilingi inti atom. Dirumuskan sebagai μ1 sama dengan min μ9L. Buat μ9L itu adalah ketetapan Bohr. Nah, dan L itu adalah momentum sudut orbitalnya. Sementara itu, momen spin dari elektron itu dihasilkan dari rotasi intrinsik elektron. Jadi, di dalam elektron yang melakukan perputaran itu juga menghasilkan suatu rotasi, ibarat bumi yang mengelilingi matahari dan bumi itu juga berotasi. Begitu juga dengan elektron. Ketika elektron mengelilingi inti atom, dia selain dia berevolusi terhadap inti atom, dia juga berotasi terhadap dirinya sendiri. Dan itu bakalan ngasilin suatu kesamaan baru, yaitu nu S sama dengan min 2 nu 9S, dimana tadi μ9 itu adalah suatu magnetron dari ketetapan Bohr. Nah, total momen magnetik itu dari penyumbang kedua faktor kontribusi ini bakalan bisa dituliskan dengan nu total sama dengan μ1 ditambah nu S dari hasil rotasi elektron yang besarnya tadi ditentukan oleh konfigurasi elektron berdasarkan aturan Hurd. Jadi semakin banyak suatu elektron yang dimiliki oleh suatu atom,
bakalan ngasilin rotasi intrinsik dengan yang lebih banyak pula, dan itu sangat mempengaruhi momen magnetik atom. Jadi setiap benda mungkin yang memiliki pasangan elektron dari 2, 3, 5, atau 8 bakalan lebih ngasilin rotasi intrinsik elektron. Oke, next. Nah, momen magnetik atom ini tuh menjadi sifat dasar magnetik material. Jadi karena setiap benda memiliki struktur atom yang berbeda-beda, maka dari itu setiap benda itu memiliki sifat dasar magnetik material. Contohnya saja pada besi itu memiliki momen magnetik yang besar dan searah, menghasilkan sifat ferromagnetik. Karena pada besi itu memiliki pasangan elektron bukan pasangan, pada besi itu memiliki elektron bebas yang nantinya bakalan tertarik buat ngikutin arah dari medan magnet. Sementara gas mulia seperti neon atau Ne memiliki momen magnetik total hampir nol, sehingga bersifat diamagnetik. Karena pada neon ini atau Ne ini tidak memiliki dan pemahaman tentang momen magnetik ini sangat penting dalam aplikasi teknologi modern. Seperti dari perangkat penyimpanan data itu bisa, kalau penyimpanan data seperti itu kayak hard disk dan sebagainya. Dan juga ada monoflik dan penciptaan MRI yang menggunakan sifat atom di dalam tubuh manusia. Jadi buat momen magnetik atom itu adalah suatu sifat dasar buat setiap atom atau bentuk respon material ketika didekatkan oleh medan magnet, ditentukan dengan struktur atom sendiri. Jadi magnetik atom sesuai dengan yang searah dengan gimana struktur atom di dalamnya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sebelumnya sudah dimention oleh Hamdi sebelumnya tentang bahan-bahan seperti bahan paramagnetik, bahan ferromagnetik, dan bahan diamagnetik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang memiliki susceptibilitas magnetik Xm yang positif dan sangat kecil. Nah, bahan paramagnetik ini memiliki momen magnetik atom permanen yang memiliki arah acak bila tidak ada medan magnetik luar. Hal ini diakibatkan dari gerak termal. Dalam medan luar, sebagian dipol ini disearahkan dan memberikan sedikit kontribusi pada medan total yang memperkuat medan luarnya. Derajat penyerahannya kecil kecuali dalam medan yang sangat kuat dan pada temperatur yang sangat rendah. Jadi kalau pada bahan paramagnetik ini temperatur suhu yang berada di sekitarnya itu tuh mempengaruhinya, karena kalau tanpa ada medan luar, kalau suhunya itu suhu biasa aja ya, dia tuh masih susah untuk derajat penyerahannya itu buat menyerahkan molekul itu. Nah, sekalipun dengan medan magnetik yang terkuat yang dapat diperoleh di laboratorium, temperaturnya tuh tetap harus serendah beberapa Kelvin untuk memperoleh derajat penyerahan yang tinggi pada temperatur. Kalau di temperatur yang lebih tinggi, hanya sebagian kecil dari momen yang disearahkan dengan medan luar. Nah, next di bab sebelumnya kan kita pernah diajarin tentang energi potensial dipol listrik. Nah, sama seperti energi potensial dipol listrik, ada juga energi potensial dipol magnetik dengan rumus yang sama. Kalau pada dipol listrik kan momennya dilambangkan P, dalam medan magnet listrik yang dilambangkan E. Kalau pada energi potensial dipol magnetik, momennya itu dilambangkan dengan M, dan untuk medan magnetnya dilambangkan dengan B. Nah, energi potensialnya ini apabila momennya sejajar dengan medan atau tetanya itu 0 derajat, itu bakal lebih rendah dibandingkan apabila momennya sejajar tapi berlawanan atau bisa disebut tetanya itu 180 derajat. Bisa kita lihat pada gambar yang saya cantumkan di sebelah kiri. Jadi ketika dia berlawanan arah tapi dia sejajar, energinya itu bakal lebih tinggi atau sebesar 2 MB. Ya rumusnya 2 MB. Terus kalau misalnya dia searah sama-sama ke atas, itu kalau di foto energinya itu bakal lebih lemah. Next, gerak termal cenderung mempertahankan berbanding lurus dengan medan luar dan diberikan oleh hukum Curry.
gambar di samping ada yang saya cantumkan, itu tuh merupakan menunjukkan hubungan antara besar pemagnetan terhadap medan yang dikerahkan. Untuk besar pemagnetan itu sendiri dilambangkan dengan diberikan oleh rumus hukum Curry dengan 1/3 MBF medan yang di 1/3 MBF per KT MB. Jadi begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke feromagnetisme. Jadi, feromagnetisme ini adalah fenomena di mana suatu material dapat mengalami magnetisasi secara spontan dan merupakan salah satu bentuk magnetisme terkuat yang menjelaskan perilaku magnet permanen yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh Hamdi, seperti besi, kobalt, nikel, gadolinium, dan dysprosium. Nah, zat-zat feromagnetik ini memiliki momen magnetik atom yang permanen dan cenderung sejajar satu sama lain, bahkan di bawah pengaruh medan magnet eksternal yang lemah. Dan setelah medan eksternal dihilangkan pun, bahan ini akan tetap termagnetisasi karena adanya penggandengan kuat antar momen magnetik. Semua bahan feromagnetik itu tersusun dari daerah-daerah mikroskopis yang biasa disebut dengan domain. Nah, ini yang panah-panah ini adalah domain. Domain ini adalah daerah di mana semua momen magnetiknya itu tersejajarkan. Domain-domain ini memiliki volume sekitar 10⁻12 sampai 10⁻8 meter kubik dan mengandung 10⁻17 hingga 10⁻21 atom. Kemudian batas di antara domain-domain yang berlainan dan memiliki orientasi yang berbeda ini disebut dengan dinding domain. Ini yang garis-garis kuning ini, batas-batas ini tuh disebut dengan dinding domainnya. Nah, dalam sampel yang tidak termagnetisasi, ini adalah contoh sampel yang tidak termagnetisasi, momen magnetik dalam domain-domainnya itu berarah acak sehingga momen magnetiknya itu 0. Dan ketika sampelnya diletakkan dalam pengaruh medan eksternal, maka ukuran-ukuran domain yang magnetiknya telah sejajar dengan medan akan bertambah besar sehingga menyebabkan sampel termagnetisasi. Dan ketika medan eksternal menjadi sangat kuat, maka ukuran domain di mana momen magnetiknya tidak sejajar dengan medan magnet akan menjadi sangat kecil. Dapat dilihat di sini perbedaannya. Ini ketika diberi medan yang mengarah ke sumbu Y itu, meskipun domainnya itu tidak benar-benar mengarah ke sumbu Y, tetapi masih dalam area yang sama, yaitu ke atas kan. Nah, contohnya yang ini, domain yang ini, dia itu bertambah besar menjadi seperti ini karena searah dengan arah medannya. Sedangkan medan yang berlawanan, domain yang berlawanan arah dengan medan seperti yang ini, itu akan mengecil. Kemudian ketika medan eksternalnya itu dihilangkan, sampel itu akan tetap termagnetisasi pada arah medan yang awal. Dan pada suhu biasa, goncangan thermal tidak akan cukup untuk merusak orientasi dari momen magnetik ini. Selanjutnya kita bayangkan terdapat sebuah toroida yang terbuat dari besi yang tidak termagnetisasi. Ini bayangkan ada toroida yang terbuat dari besi yang tidak termagnetisasi. Kemudian jika arus pada kumparan primer dinaikkan dari 0 hingga suatu nilai tertentu, maka medan magnet H akan meningkat secara linear sesuai dengan I menurut persamaan H sama dengan N dikali I. Nah, besar medan totalnya itu akan meningkat seiring meningkatnya arus seperti ditunjukkan pada kurva berikut. Jadi pada kurva ini kita lihat di sini di titik O, itu tuh di titik O ini domain-domain di dalam besi terorientasi secara acak seperti pada gambar di sini. Jadi dia itu belum mendapatkan pengaruh medan magnet eksternal. Kemudian ketika arus meningkat di kumparan primer, hal ini akan menyebabkan medan eksternal itu meningkat. Maka domain-domain tadi akan terus sejajar dan ukurannya, dinding domainnya itu akan bertambah besar sehingga hampir semua momen magnetiknya itu tersejajarkan di titik A. Nah, ini proses dari titik O ke titik A ini. Di titik ini, inti besinya itu mendekati kondisi saturasi. Di sini saturasi di titik A, di mana semua momen magnetik dalam besi itu telah tersejajarkan. Selanjutnya, kita misalkan arusnya itu dikurangi.
arus yang masuk itu dikurangi hingga 0. Nah, setelah dia mencapai titik saturasi ini dan medan eksternalnya dihilangkan, maka kurva B terhadap H ini, atau yang biasa disebut dengan kurva magnetisasi, sekarang akan menempuh lintasan AB, di mana I-nya 0 dan B-nya 0. Nah, di titik B ini, vektor medan B-nya itu tidak 0, karena besinya itu sekarang sudah termagnetisasi akibat telah tersejajarkannya sejumlah besar momen magnetiknya. Dengan kata lain, B ini akan sama dengan BM. Nah, pada titik ini besi tersebut dikatakan telah memiliki magnetisasi remanen. Berikutnya, jika arus pada kumparan primer kita balik. Jadi arus yang masuk ke sini tuh, ke toroid, kita balik arahnya, kita ubah arahnya, maka arah medan magnetik eksternalnya juga akan terbalik, sehingga momen magnetiknya akan terorientasi ulang. Dan sampel tersebut menjadi tidak termagnetisasi dan kembali lagi ke titik C, di sini di mana B-nya itu sama dengan 0. Kemudian dari sini akan terjadi sebuah peningkatan pada arus yang terbalik, menyebabkan besi itu termagnetisasi pada arah yang berlawanan atau mendekati saturasi. Jadi ada dua saturasi jika arah I kita balik. Kemudian jika ketika arusnya sudah maksimum, lalu kita balik dan kemudian kita kurangi lagi hingga 0 arusnya, maka dia akan ke arah E. Jadi setelah mencapai titik saturasi di titik D ini, dan kita kurangi I-nya hingga 0, dia akan ke arah E. Kemudian dari E akan kembali ke F, di mana B-nya itu menjadi 0 lagi. Nah, dalam fase ini, kurva magnetnya itu menempuh lintasan DEF. Dan jika arus ditingkatkan cukup besar, kurva magnetisasi akan kembali lagi ke arah A, ke sini, di mana sampel tersebut kembali memiliki magnetisasi maksimum. Nah, yang baru saja dijelaskan tadi itu adalah peristiwa histeresis magnetik yang menunjukkan bahwa magnetisasi zat ferromagnetik itu bergantung pada sejarah dari zat tersebut dan juga bergantung pada besar medan yang mempengaruhinya. Histeresis ini sering dikatakan bahwa zat ferromagnetik ini memiliki ingatan karena tetap termagnetisasi setelah medan eksternalnya dihilangkan. Dan loop pada gambar ini, loop tertutup ini biasa juga disebut dengan loop histeresis. Di mana bentuk dan ukurannya itu bergantung pada sifat zat ferromagnetik dan juga kuat medan maksimum yang diberikan. Nah, loop histeresis ini untuk bahan ferromagnetik yang keras. Biasanya itu lebih lebar, sehingga magnetisasi remanennya itu juga akan semakin besar. Nah, bahan seperti itu tidak dapat didemagnetisasi dengan mudah oleh suatu medan eksternal. Sedangkan untuk bahan ferromagnetik lembut seperti besi itu memiliki loop histeresis yang sangat sempit, di mana magnetisasi remanennya juga kecil, sehingga disebut bahan ferromagnetik lembut. Nah, bahan lembut ini atau yang sering biasanya dipakai itu adalah besi, biasanya dapat dengan mudah dimagnetisasi dan didemagnetisasi. Suatu ferromagnetik lembut yang ideal itu tidak akan menunjukkan efek histeresis dan tidak akan memiliki magnetisasi remanen. Suatu zat ferromagnetik itu dapat didemagnetisasi dengan membuatnya menempuh beberapa kali loop histeresis akibat penerapan medan magnet yang semakin lemah. Jadi, dengan contoh kurva ini, zat ferromagnetik itu dapat didemagnetisasi dengan membuatnya menempuh beberapa kali loop histeresis akibat penerapan medan magnet yang semakin lemah. Jadi lama-kelamaan dia akan kembali lagi ke titik nolnya. Nah, ketika suhu ferromagnetik medan magnet yang semakin lemah mencapai atau melebihi suhu kritis yang disebut dengan suhu Curie, zat tersebut akan kehilangan magnetisasi residunya dan menjadi paramagnetik seperti yang sebelumnya sudah disinggung oleh Sabita. Nah, di bawah suhu Curie ini, momen-momen magnetiknya mengalami penjajaran dan zatnya menjadi ferromagnetik. Di atas suhu Curie, goncangan thermal cukup besar sehingga terjadi orientasi acak dan menjadikan zat tersebut menjadi paramagnetik. Mungkin begitu dari ferromagnetik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selain paramagnetisme dan ferromagnetisme, ada juga diamagnetisme. Jadi, apa sih diamagnetisme itu? Diamagnetisme adalah sifat suatu bahan yang memiliki suseptibilitas magnetik negatif dan sangat kecil. Yang berarti, bahan diamagnetisme ini menolak medan magnet. Ketika bahan diamagnetik ditempatkan dalam medan magnet luar, medan tersebut menginduksi arus listrik dalam bahan yang arahnya berlawanan dengan arah medan luar.
magnetik, kecepatannya berubah untuk menentang perubahan tersebut, sehingga menghasilkan momen magnetik yang berlawanan arah dengan medan luar. Akibatnya, total momen magnetik menjadi sangat kecil atau bahkan nol, terutama pada bahan dengan struktur elektron kulit tertutup. Next. Oke, coba dilihat pada gambar di samping. Jadi, gambar di samping ini bergerak dalam orbit melingkar dan kecepatan yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Momen magnetiknya memiliki arah yang berlawanan, dengan demikian akan saling meniadakan. Coba dilihat dari gambar yang A ini, jadi muatan positif yang bergerak berlawanan arah dengan gerak jarum jam dalam lingkaran yang momen magnetiknya ke arah luar. Jadi kalau medan magnetik luar yang menuju ke dalam diberikan, kecepatan partikel akan meningkat untuk melawan perubahan fluksnya. Jadi perubahan momen magnetik ialah ke arah luar. Kemudian coba dilihat pada gambar yang B. Jadi muatan positif yang bergerak searah dengan arah gerak jarum jam dalam lingkaran yang momen magnetiknya ke arah dalam. Kalau medan magnetik luar yang mengarah ke dalam diberikan, kecepatan partikel akan melambat untuk melawan perubahan fluks. Seperti pada gambar A ini, perubahan momen magnetiknya mengarah keluar. Next. Jadi ada juga superkonduktor. Jadi apa sih superkonduktor ini? Superkonduktor ini memiliki sifat diamagnetik yang sangat kuat, bahkan dapat dianggap sebagai diamagnetik sempurna, yang mana superkonduktor ini memiliki suseptibilitas magnetik sebesar Cm sama dengan -1. Ketika arus dialirkan pada permukaan superkonduktor, medan magnet ditolak sepenuhnya dari dalam bahan, suatu fenomena yang dikenal sebagai efek Meissner. Nah, dilihat dari gambar di samping, yaitu ada ilustrasi fenomena superkonduktor ini yang menunjukkan bagaimana bandul superkonduktor ditolak oleh magnet permanen. Dalam praktiknya, jika superkonduktor ditempatkan di dalam solenoida dan arus listrik dialirkan, maka medan magnet di dalam superkonduktor akan hilang sepenuhnya karena medan luar dan medan induksi saling meniadakan. Kemudian ada juga rumus yang menggambarkan fenomena ini. Jadi rumusnya itu yaitu B sama dengan BA dalam kurung 1 plus Cm sama dengan 0, sehingga mendapatkan hasil Cm sama dengan -1, yang mana hasil ini memperkuat fakta bahwa superkonduktor benar-benar menolak medan magnet eksternal itu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai bab magnetisme dalam material ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pemberian informasi dan materi ini, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.